Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil gurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darussalam At-Taqwa, yaitu Bapak Ahmad Hussein Pelu beserta para staf-stafnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan ibadah puasa 3 hari. Ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita membaca kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orana daya upaya sumingkir saking maksiat iku maujud, lan orana kuat bakti ibadah maring Allah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulung Allah al-aliyyi kang maha luhur al-adimi kang maha agung. Maksudnya kita nggak punya daya, nggak punya upaya untuk menghindari perbuatan maksiat, tidak punya kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Puasa itu bukan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, kultum pada malam hari ini insya Allah temanya bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Ini mengambil hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Beliau sahabat Salman Al-Farisi adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau punya pendapat yang baik. Pendapat ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Maka dijadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab. Artinya perang koalisi, perang gabungan. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah, orang-orang munafik Madinah, mereka mengepung para kaum muslimin. Maka sahabat Salman Al-Farisi punya pendapat beliau disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, karena ini pasukan orang-orang kafir sangat banyak. Saya punya pendapat ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin parit saja, dalam kemudian lebar, sehingga kendaraan mereka, onta-onta mereka, kuda-kuda mereka enggak bisa loncat. Nah, pendapat ini diterima oleh Rasulullah SAW. Bagus tuh pendapat sampean. Sahabat Salman Al-Farisi pernah meriwayatkan, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Faqala ayyuhan nas qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul qadri khairum min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan
Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah dinaungi dengan bulan yang sangat agung, bulan yang diberkahi, bulan yang agung, bulan yang mulia. Bulan Ramadan disebut bulan yang mulia, bulan yang agung karena diturunkan Al-Quran yang agung. Maka bulannya ketularan agung, bulannya ketularan mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sekaligus dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah atau langit dunia ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun. Saya lagi belajar nukil-nukil karena sering baca ada ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu. Saya lagi nulis ada berapa ayat nih, ayat-ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu itu biasa-biasanya ayat madaniyah. Kalau ya ayyuhan nasu itu ayat makiyah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga ayat yang bunyinya ya ayyuhan nasu taku, ayat madaniyah, yaitu awal daripada surah An-Nisa. Ya alhamdulillah, Tadus bin Nikmat udah memasuki juz ke-16. Wajar bagi saya, satu hari hatam harusnya bagi saya wajar. Kenapa? Saya nggak punya kerjaan. Ini kan pada nyari duit. Saya kalau yang nyari duit, istri saya yang nyari duit. Pinter istri saya nyari duit dari dompet, dari ATM paling pinter. Ayuhan nas qad adzallakum syahrun azimun. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah dinaungi dengan bulan yang agung. Bulan Ramadan disebut syahrun azim, bulan yang mulia karena diturunkan Al-Quran yang agung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran menjadi hamba yang agung, menjadi hamba yang mulia. Kita sebagai umatnya yang membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran, yakin kita juga termasuk golongan orang yang mulia. Ya Allah, yang saya rasakan belajar Al-Quran itu capek. Saya ke beberapa pesantren, yang paling utama saya belajar Al-Quran. Bahkan saya kalau hari Jumat datang ke kobong guru ustadz supaya didengarkan bacaan saya, huruf hijaiyah satu persatunya dari mulai A. Itu berapa kali ngucapin A juga. Mangap. Karena termasuk hamzah itu mahrojul jauh, huruf yang keluar dari rongga. Kita udah mengenal huruf hijaiyah, kemudian huruf demi huruf jadi satu kalimat atau jadi satu kata. Kalimat demi kalimat menjadi satu pembicaraan atau satu kalam. Kemudian disitulah kita belajar kalimat demi kalimat. Bahkan kita mengetahui di mana bagusnya kita ketika baca Al-Quran berhenti. Diajarkan oleh guru-guru kita. Bahkan cetakan Al-Quran di Indonesia paling komplit, tanda-tanda wakaf ditulis semuanya. Dulu tahun 2002 sampai 2011 mungkin saya aktif ngajar Al-Quran di Masjid Jami Al-Mukarramah. Pakai Qurannya Quran cetakan Timur Tengah. Agak sulit juga kalau yang nggak biasa, karena tanda wakafnya beda dengan cetakan Indonesia. Sekarang udah banyak percetakan Al-Quran. Saking banyaknya para ulama, banyak yang menasheh Al-Quran, sehingga dijelaskan bagusnya berhentinya di mana, diulanginya dari arah mana. Yakin kita yang sering baca Al-Quran, kita yang mengamalkan Al-Quran termasuk hamba-hamba yang mulia. Mungkin untuk kelas kita ini hanya baca saja.
Saya juga nggak bisa menafsirkan Al-Quran. Saya membaca tafsir yang ditulis oleh para ulama. Saya silsilah guru ngaji tafsir, ada silsilahnya nyambung sampai Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yang setiap hari saya buka tafsir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Murahil Labid atau dikenal tafsir Munir. Udah dekil seringan megang tafsir Munir daripada megang istri saya. Tafsir Munir satu hari mungkin bisa 3 kali 4 kali. Istri saya jarang dipegang. Tapi nggak hafal-hafal. Makanya nggak bosan-bosan tuh buka tafsir Munir. Silsilah ngaji guru saya dari Bah Umar mukim di Majalengka, sekarang masih ada. Bah Umar ngaji dari Bah Dimyati Kaliwungu. Bah Dimyati ngaji dari Syekh Yasin Al-Padani. Di Padang itu ada ulama besar namanya Syekh Yasin, murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Cuma di Jakarta jarang ya ustaz dari Padang ya, jarang ya. Padahal ada ulama besar tuh. Makanya saya kalau nasi Padang. Iya, nasi Padang bener tuh. Makanya saya kalau disuruh ceramah di orang Padang, ya Allah saya malu, di Padang ada ulama besar. Tapi muridnya orang Banten, murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau langsung ngajinya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah, yang penting kita benerin baca Al-Quran. Silahkan ramekan bulan Ramadan. Yakin jika kita mau membaca Al-Quran apalagi mengamalkannya, kita termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah. Syahrun mubarakun. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Apa maksudnya bulan yang diberkahi? Apa sih berkah itu? Di Jakarta bilangnya berkat ya, beda. Kalau berkat mah brek diangkat. Besek tuh berkat namanya, brek diangkat. Ini berkah. Al-barakatu atau al-barakatu hiya ziyadatul khair. Yang disebut barakah itu adalah bertambah-tambah kebaikannya. Makanya bukti di bulan Ramadan kebaikan kita bertambah. Di luar bulan Ramadan enggak ada taraweh. Di bulan Ramadan ada taraweh kita laksanakan dari awal Ramadan hingga sampai akhir Ramadan. Saya menduga, bukan meyakinkan, menduga banyak orang di luar bulan Ramadan enggak sholat sunnah witir. Ini menduga, beda. Dugaan dengan meyakinkan beda. Kalau meyakinkan keyakinan 100%, kalau dugaan atau bahasa Arabnya dzon. Dugaan itu keyakinan hanya 80%. Makanya saya menduga di sini banyak di luar bulan Ramadan enggak sholat sunnah witir. Tapi di bulan Ramadan alhamdulillah pada sholat sunnah witir. Meskipun hanya 3 rakaat. Bahkan kata Imam Abu Hanifah ketika beliau menafsirkan al-witru hakun, witir itu wajib kata beliau. Wajib. Tapi banyak ulama yang membantah. Bukan. Sholat witir itu bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah muakkad. Mudah-mudahan selesai bulan Ramadan kita gemar melaksanakan sholat sunnah witir. Karena kita membiasakan di bulan Ramadan sholat sunnah witir dilaksanakan sebelum tidur, yakni selesai sholat sunnah taraweh. Maka ini ada perbedaan melaksanakan sholat sunnah witir antara sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kalau sahabat Umar setelah tidur, yakni habis sholat sunnah tahajud. Pernah ketemu mereka berdua. Sahabat Abu Bakar ditegur sama sahabat Umar, Abu Bakar, kenapa sampean sholat witirnya sebelum tidur? Yang saya tahu Rasul menganjurkan sholat sunnah witir itu habis tidur.
Jadikanlah sholat sunnah witir itu sebagai penutup sholat sunnah malam. Kenapa sampean sholat witirnya sebelum tidur? Kata sahabat Abu Bakar, saya mengamalkan apa yang dipesankan kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili an utira qabla an anama wa rak'atay duha." Telah berpesan kepadaku kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau sholat sunnah witir sebelum tidur dan 2 rakaat sholat sunnah duha. Sahabat Umar kaget, iya juga ya, mana yang benar? Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, ini Abu Bakar sholat witirnya sebelum tidur, saya habis tidur, mana yang benar ya Rasulullah? Rasul menjawab, semuanya benar Umar. Umar benar, Abu Bakar pun juga benar. Umar punya keyakinan setiap malam pasti tahajud, maka witirnya habis tahajud bagusnya. Ini Abu Bakar khawatir nggak bangun malam, khawatir nggak tahajud, angot-angotan kayak kita kan, bunyi-bunyi alarm dimatiin, padahal tujuan biar tahajud, tapi dimatiin. Makanya usahakan selesai bulan Ramadan witirnya sebelum tidur, karena tahajudnya angot-angotan, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang enggak. Makanya benar-benar bulan Ramadan adalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Ibadah-ibadah sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti ibadah fardu. Ibadah fardu dilaksanakan di bulan Ramadan itu setara 70 kali lipat ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah di bulan Ramadan banyak yang infak sunnah, banyak yang sedekah sunnah. Ini di luar bulan Ramadan aku enggak setinggi gitu kan. Itu hikmahnya masuknya bulan suci Ramadan. Kemudian kalau di luar bulan Ramadan kita kan gak pernah kumpul seperti ini, meskipun pengajian mingguan juga. Benar-benar syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Para jemaah sekalian, udah 20 menit gak kerasa, ini mungkin yang bisa sampaikan. Ya mudah-mudahan saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah, mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran dengan harapan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.